Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara dari atasan untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil dari evaluasi performa kepada karyawan. Nah, biasanya penjelasan atau pengkomunikasian dari hasil evaluasi performa ini dilakukan dengan mengumpulkan karyawan atau melakukan interview secara langsung dengan karyawan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal penyampaian atau pengkomunikasian dari hasil evaluasi performa ini. Yang pertama adalah alokasi waktu. Jadi kedua pihak dalam eh, dalam yang akan melakukan penyampaian evaluasi performa ini harus mengalokasikan waktu. Jadi baik dari supervisor dan employee itu harus menyiapkan waktu tertentu yang sekiranya akan kondusif untuk dilakukan penyampaian hasil evaluasi performa. Kemudian penjadwalan interview untuk mengkomunikasikan hasil evaluasi performa. Nah, penjadwalan ini penting karena untuk lokasi dan waktu yang akan digunakan untuk melakukan pengkomunikasian ini sebaiknya adalah eh, lokasi yang netral gitu, yang dapat menjamin privasi dari kedua belah pihak, baik dari supervisor dan juga employee. Kemudian sebaiknya tempat dari dilakukannya wawancara ini sebaiknya dilakukan pada setting ruangan yang memungkinkan kedua belah pihak dapat berkomunikasi tanpa penghalang dan juga dapat uh, mengungkapkan aspirasi dari masing-masing pihak. Nah, kemudian sebaiknya juga penjadwalan ini dilakukan atau dijadwalkan dalam uh, jangka waktu tertentu secara berkala gitu, sehingga supervisor itu dapat melakukan feedback terhadap kinerja karyawan dan juga melihat apakah ada perbaikan atau peningkatan performa dari evaluasi yang sebelumnya. Kemudian adalah yang harus diperhatikan adalah ketika menyiapkan interview. Nah, dalam persiapan ini supervisor atau atasan harus sudah sebelumnya mereview rating atau penilaian yang yang telah diberikannya, sehingga ketika melakukan interview dengan pegawai, ketika mengkomunikasikan hasil penilaian performa, atasan dapat memberikan alasan di balik rating yang diberikan, di balik nilai yang diberikan, sehingga supervisor itu dapat memberikan umpan balik terhadap karyawan, dan karyawan juga mengerti gitu kenapa dia mendapatkan nilai tertentu gitu, sehingga baik supervisor maupun karyawan dapat mencapai tujuan dari pengkomunikasian dari hasil penilaian performa tersebut. Yang ketiga adalah yang harus diperhatikan adalah selama proses interview. Nah, ada beberapa hal yang harus disampaikan dalam proses interview. Yang pertama adalah fungsi dari evaluasi kinerja. Jadi sebelum mengkomunikasikan, menyampaikan hasil dari penilaian kinerja, atasan sebaiknya memberitahu karyawan mengenai tujuan dari dilakukannya evaluasi tersebut, apakah untuk pemberian umpan balik, ataukah untuk promosi jabatan, atau untuk kenaikan gaji. Kemudian yang kedua adalah bagaimana evaluasi kinerja dilakukan. Jadi sebaiknya atasan memberikan transparansi mengenai bagaimana proses penilaian itu berlangsung, apa saja kriterianya, kemudian apa saja yang dinilai, aspek-aspek apa saja yang dinilai, dan bagaimana proses penilaiannya gitu, sehingga tidak ada kecurigaan dari karyawan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana proses evaluasi kerja dicapai.
Yang keempat adalah harapan bahwa wawancara akan berjalan secara interaktif. Jadi sebelum menyampaikan hasil juga disampaikan gitu. Jadi misalnya eh, saya berharap misalnya si atasan tuh memberitahukan saya berharap bahwa dengan interview kali ini dengan apa yang akan saya sampaikan hari ini, kegiatan yang akan kita lakukan hari ini dapat berjalan secara interaktif, membawa manfaat bagi kita bersama atau sejenisnya gitu. Jadi intinya atasan mengungkapkan mengenai harapannya bahwa wawancara akan berjalan secara interaktif. Dan yang kelima adalah tujuan untuk memahami dan meningkatkan kinerja dari karyawan. Jadi ini adalah core dari dilakukannya interview penyampaian hasil penilaian kerja itu sendiri. Nah, mungkin secara garis besar itu tadi ya yang dapat saya sampaikan mengenai performa mengenai penilaian performa kerja gitu. Teman-teman nanti bisa membaca lebih banyak dan mengeksplor lebih dalam mengenai materi ini di buku yang sudah saya kirimkan ya. Untuk buku ini sendiri untuk materi ini saya sendiri saya banyak mengambil dari buku Amot dan juga Rigio. Jadi teman-teman bisa membaca kedua buku itu untuk mengeksplor lebih dalam karena yang saya sampaikan ini hanya yang saya anggap penting dan teman-teman bisa memahaminya gitu. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui lebih dalam, ingin belajar lebih dalam, silahkan teman-teman membaca bukunya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.